juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Ya itu tali air. Di sini ada tali airnya, Bang Jagir. Bang Badri, ada tali airnya. Tali air itu seperti uang. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Itu sama persis, identik. Nggak ada bedanya, tanda tangan dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama. Identik. Skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing. Mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini itu nggak ada tanda tangan pembimbing. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka katanya ini meminta bah status tersangkanya dicabut. Sekarang rilis, Bang. Emang singkong dicabut-cabut. Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Udah nggak bisa ngeles lagi kalian ya? Hari ini jadi saksi gimana gerombolan RRT dipermalukan di depan publik. Wah, sinyal P21 makin kuat dan yang bikin makin modiar ya, bukti-bukti sampah yang dibawa Roy Suryo CS dikuliti satu persatu. Waduh. Pantesan toh ya, mereka sekarang itu mencela-mencele dan makin nggak jelas omongannya. Kemarin sok jagoan ya, mau numbangin orang. Sekarang malah kalian yang mau tumbang sendiri ke penjara. Wow, ini penasaran gak kalian semua gimana proses dikulitinya bukti-bukti hoax ya dari gerombolan para pembenci ini? Ya jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Mereka membuat opini publik yang sesat, di mana mereka mengatakan bahwa ijazah yang asli dari Fakultas Kehutanan yang terbit pada Mei 1985 itu ada hologramnya. Ini tidak main-main karena opini publik disesatkan dengan info-info yang berbau bohong, berbau hoax seperti itu. Baiklah, akan saya tampilkan di sini salah satu tokoh sentral dari penuduh ijazah palsu, yaitu Tifa, juga mengatakan bahwa spesimen ijazah dari Fakultas Kehutanan yang lulus pada Mei 1985 yang dipegang mereka, yang notabene adalah milik almarhum Bambang Rudi, itu ada hologramnya. Akan saya tampilkan videonya. Ini replika dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Bang Rismon. 3 hal ya, yang utama yaitu satu adalah watermark ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok. Yang ada gunanya ini biasa, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini, tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Jadi 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Saya tambahkan lagi ya, dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Ya itu tali air. Di sini ada tali airnya, Bang Jagir. Bang Badri, ada tali airnya. Tali air itu seperti uang. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Oh ini. Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Kebohongan yang sangat nyata ya itu. Sekarang akan saya tunjukkan sampel ijazah dari UGM yang ada hologramnya. Tidak perlu dicari posisinya, sudah nampak dengan mata telanjang. Akan saya tunjukkan. Wah, ini Nah, bagaimana? Hologram yang kami tampilkan dari sampel ijazah UGM tahun 2010 dan 2011 tidak perlu dicari posisinya. Sangat terlihat jelas dengan mata telanjang sekalipun. Ada lingkaran stiker seperti kehitam-hitaman dan keperak-perakan. Itulah hologram. Tidak tersembunyi posisinya.
Ya, ini loh ya, alumni UGM ini membongkar kebohongan Tifa soal hologram. Ya, intinya yang dibicarakan sama Tifa ini tadi benar-benar ngaco ya, benar-benar ngawur. Orang satu ini kelihatannya ya emang cuma mau menyesatkan masyarakat saja. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai terpengaruh dari ucapan dari Dokter Tifa ini tadi ya. Urut lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekatnya. Untuk yang 2012 dan 2015 itu dekatnya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua. Identik. Kalau masalah ukuran saya tidak mau berkomen karena memang tahun 2019 ini sistemnya sudah silon. Jadi dia bisa aja mengalami hasil scan itu kan bisa dikompres, diapa kan gitu. Kalau yang ini, yang sama yang ini dulu sistemnya masih hard copy. Tapi sama nggak yang 2014 dengan 2019 itu sama persis? Sama persis. Nggak ada bedanya, tanda tangan dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama, identik. Header dan footernya sama semua gitu, identik ya? Iya. Okay. Sebelum Roy Suryo sampai ke studio ini, disampaikan oleh Bonatua bahwa salinan ijazah yang didapat itu identik. Nah, silakan diulangi lagi Pak Bonatua. Biar Roy Suryo dengar. Dan Bonatua tidak mempersoalkan soal lebarnya kertas dan lain sebagainya. Nah, ini loh ya, akhirnya si Bonatua Silalahi ya, yang selama ini satu barisan sama Roy Suryo CS ya, dan sama Tifa, ini malah ngaku sendiri ya kalau ijazahnya Bapak Jokowi ini identik lah. Terus yang kemarin ribut itu buat apa? Dan ini tadi kelihatannya ya Roy Suryo nggak terima gitu ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga sepil kota kalian biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Tulis di kolom komentar kota kalian ya. Saya tunggu. Skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing. Mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini itu nggak ada tanda tangan pembimbing. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini Bang, mahasiswa itu kalau mau menyetorkan kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan dan kadang-kadang luar tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini, tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah, kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini Jen, saya lagi-lagi ya para pemirsa. Ya, ini loh ya, bahkan dosen UGM saja sudah angkat suara dan bilang ijazahnya Bapak Jokowi itu asli. Mau bantah apa lagi kalian para pembenci? Mau bantah pakai apa ya? Cara apa lagi nih? Aduh. Kok ngeyel terus-terusan ini gimana kalian? Review terhadap hasil kami adalah institusi ilmiah, bukan kemudian dibawa kepada ranah hukum, apalagi kami dikriminalisasi. Mas Faldo, karena merespon saya sampaikan begini Mas. Apa? Jadi berkali-kali kita bilang bahwa pekerjaan kami adalah pekerjaan penelitian. Maka institusi, lembaga, fakultas yang harus melakukan pembedahan atau melakukan review terhadap hasil kami adalah institusi ilmiah, bukan kemudian dibawa kepada ranah hukum, apalagi kami dikriminalisasi. Institusinya namanya UGM. UGM sudah menjelaskan. Kan UGM sudah menjelaskan.
bukan. UGM udah statement. Institusi yang mengeluarkan. Ya, kan, ini kan coba saya. Nah, sehingga katakan. UGM nggak percaya. Begini. Maunya apa? Ini gini. negara. Salah semua. Elvira. Kita lihat aja Elvira. secara hukumnya seperti apa dengan Oke. Gimana bisa dipercaya? Gini ya. Gini. Kita bicara ya kan? Kok bisa-bisanya Dokter Tifa ini mengatakan katanya mereka itu dikriminalisasi. Loh. Dari awal yang rajin bener ya ngelempar tuduhan kepada Bapak Jokowi siapa? Hah? Yang bikin kegaduhan kemana-mana setiap hari siapa? Sekarang pas argumen kalian ini dipatahkan satu persatu, malah teriak jadi korban seperti ini. Hah? Ngaco emang? Ya kalau dari awal ini ia berani nuduh, ya kan? Ya haruslah ya kalian-kalian itu berani tanggung jawab. Kok bisa-bisanya sekarang ngaku-ngaku jadi korban? Alah. Harusnya Dokter Tifa itu ya malu ngomong seperti itu ya. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka katanya ini meminta status tersangkanya dicabut. Sekarang kita rilis, Bang. Emang singkong dicabut-cabut. Emang singkong dicabut-cabut. cabut singkong ada cabut-cabut. Ada yang minta kasusnya dihentikan. Minta kasusnya diberhentikan. Sekarang tapi mintanya ke pengadilan, sikit-sikit minta pengadilan. Sekarang mau kami antar ke pengadilan bingung. Bingung. Takut. Kayak enak tidur udah. Udah gak enak tidur, Bang. Udah gak enak tidur. Tapi Bang, Abang udah menanam kemarin. Ya. Sekarang pengen dicabut sama mereka. Nah. Ini Abang sekarang mau menanam lagi nih. Kita buat satu laporan lagi. Nah. Ya, kita buat lagi satu laporan lagi. Iya. Ya, biar memberikan juga kepastian kepada masyarakat. Selama ini dia mengaku terus, Bang. Ahli lah, inilah, itulah bisa ini lihat apa ya kan? Apa analisa programnya apa segala macam. Nah, nanti kita uji di dalam laporan kita ini. Ya, kita kawal. Pasti Bang Andi kita harus kawal. Harus kawal. Ya, kita harus kawal. Ya kan yang awal laporan awal kita sudah naik penetapan tersangka. Sekarang tinggal melengkapi berkas perkara. Laporan yang selanjutnya ini kita akan kawal bersama. Bang Andi kita kawal bersama. Dan ini yang menarik lagi, di Polres Jakarta Selatan, ya, mereka nanti tanggal 26 akan dipanggil. Nah, siapa? Mereka itu siapa? MBS, RHS. Oke, rahasia lagi. Ada dua tuh. Waduh. Ini kelihatannya ya gerombolan RRT ini pada saat ini ya kelihatannya udah panik bener ya, makin kalang kabut saja. Dan kelihatannya kalau malam itu ya tidurnya udah susah banget, gelisah terus ini kelihatannya ya. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Satu kata saja ya. Kita dengerin ya apa pernyataan Tifa nih bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Weh, saya nggak ikutan ya. Kok bawa-bawa 280 juta masyarakat Indonesia. Kok sok mewakili? Apa mewakili masyarakat Indonesia? Semua orang merasa memiliki undang-undang itu ya Tifa. Semua orang baca itu. Tetapi soal bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana hak dan jaminannya itu ya, orang tahu menempatkan dirinya. Kalian kan sedang dalam kasus, kalian tersangka ya. Jangan bawa-bawa nama asal rakyat Indonesia. Kepentingan kalian ya, bukan kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya. Kita dengar ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sidang perdana dari judicial review yang kami bertiga ajukan bersama dengan penasihat hukum kami, kuasa hukum kami Bala RRT sudah berlangsung alhamdulillah dengan lancar, dan ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi izin kepada 280 juta rakyat Indonesia bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua belajar sekaligus juga menguji bersama-sama tentang pasal-pasal yang
bisa dikenakan kepada siapapun, tidak hanya kepada kami bertiga tetapi juga kepada kita semua. Dalam hal ini kami memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, kata Dr. Tifa ini tadi. Nggak usah lah ya bawa-bawa nama rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, nggak usah. Yang cuma apa ya, yang mau diwakili gerombolanmu itu cuma sedikit banget. Nggak usah lah ya, nggak usah bawa-bawa nama rakyat seluruh Indonesia katanya. Alah. Nah, menurut analisa Roy Suryo, seharusnya fotokopi ijazah legalisir Pak Jokowi dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Fotokopi ijazah legalisirnya sendiri tak tercantum tanggal, bulan, dan tahun juga. Aduh. Ini loh Roy, udah dikuliti sama netizen ini loh. Aduh, ini jelas ya, Roy Suryo ini ya jelas malu banget. Tapi kelihatannya Roy Suryo emang nggak punya malu ya. Wah, Presiden ke-7 RI Bapak Jokowi menyapa masyarakat saat hendak makan siang di sate kambing. Seperti ini. Wah. Nah, ini loh ya, masyarakat masih cinta banget sama Bapak Jokowi nih loh. Mana nih para pembenci Bapak Jokowi? Nah, ini loh ya, bukti nyatanya seperti ini. Fakta di lapangan seperti ini. Wah. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu pasti panik ya. Bapak Jokowi ini makin melejit ya, tetap jadi mantan presiden yang banyak dicintai rakyatnya. Ini jelas para pembenci Bapak Jokowi ini nggak suka yang lihat fakta ini tadi. Ya kalau benci, tapi yang dibenci ini tetap dicintai sama orang, banyak orang. Ya pasti apa ya, panas sendiri ya mereka itu para pembenci. Mau digoyang sekuat apapun ya, kalau fondasinya kuat ya ini loh tetap berdiri kokoh ya, seperti Bapak Jokowi ini tadi. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pengacara sukses akhirnya mengantarkan kliennya masuk bui. Ini dia si Tompel Kosinudin. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan tuh ditarik-tarik. Kamu pengen tahu Tompel jawabannya? Kenapa cuma segitu yang dibui Pak Jokowi? Kalau semua dibui dilaporkan, geng Panji udah habis. Bagus, jurumuskan semua klienmu biar apa? Masuk bui. Ahmad Kozinudin akhirnya antar kliennya ya mau masuk bui nih. Ya langsung dikasih paham sama bapak satu ini tadi. Waduh. Ya kalau pengen jadi pembela tapi ujung-ujungnya kliennya ini makin tenggelam, ya kan? Ya orang-orang itu ya pasti geleng-geleng aja lah ya. Ya emang ya Ahmad Kozinudin ini ya seharusnya jadi tameng yang kuat, ya kan? Ini malah ya memberi karpet merah
buat kliennya masuk ke bui. Aduh. Oh, ini gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.